Bab 1042. Pedang Besi. Melihat kepala dewa kuno yang dipenuhi penyesalan dan kemarahan, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman, Wang Lin memahami bahwa para dewa kuno bukanlah keberadaan abadi di antara bintang-bintang. Namun, mereka adalah klan terkuat. Klan dewa kuno saat itu hampir punah. Wang Lin tidak percaya bahwa hal itu disebabkan oleh para kultivator. Bahkan alam surgawi guntur yang kuat harus menggunakan begitu banyak kekuatan untuk melawan dewa kuno bintang 8 yang lemah. Hanya dengan serangan surgawi yang tak terhitung jumlahnya barulah mereka berhasil menang dengan kekalahan besar. Kekuatan macam apa yang masih bisa memenggal kepala dewa kuno ini setelah dia menghancurkan ke-8 bintang? Meskipun menghancurkan 8 bintang sekaligus tidak cukup untuk mencapai kekuatan dewa kuno bintang 9, itu masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Sambil merenung, Wang Lin perlahan turun dan tiba di samping balok es yang menghalangi jalan. Energi asal melonjak dari lengannya dan masuk ke dalam es. Dalam sekejap, api muncul di tepi es dan bahkan di dalamnya. Dalam sekejap, es tersebut berubah menjadi kabut putih dan melayang ke langit. Mayat surgawi segera berubah menjadi debu oleh api dan berserakan. Setelah membuka sebuah lorong, Wang Lin mendekati kepala dewa kuno raksasa itu. Saat dia memeriksa kepalanya dari dekat, tekanan menghadapi dewa kuno bintang 8 yang sebenarnya tiba-tiba menekan. Setelah menghela nafas, Wang Lin perlahan menurunkan kepala dewa kuno ke tempat ia terpotong. Kepala dewa kuno terbungkus lapisan es tebal. Luka di lehernya sangat bersih dan halus. Menatap leher dewa kuno, sementara ekspresinya tetap tenang, pupil matanya menyusut dan keterkejutan memenuhi hatinya. Dari kelihatannya luka ini, kepala dewa kuno ini terpenggal dalam sekejap. Tidak ada jeda dan potongannya sangat rapi. Makna luka ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan untuk memotong kepala dewa kuno dengan satu mantra. Mungkinkah itu King Lin? Mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut dengan situasi ini. Jika King Lin memiliki kekuatan seperti ini, dia terlalu kuat dan sudah melampaui imajinasi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat perasaan ilahi menyebar dengan hati-hati ke seluruh kepala. Setelah pemindaian, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal dan mulai memeriksa lukanya dengan cermat. Setelah sekian lama, Wang Lin berseru. Dia mendekat ke es, dan matanya seperti kilat saat dia menatap lukanya. Jauh di dalam tepi luka, ada beberapa partikel kristal berwarna merah tua. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, akan mudah tertukar dengan darah tersumbat. Ini adalah, Wang Lin diam-diam merenung sambil mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas es. Dia dengan hati-hati menyebarkan energi asalnya dan mengisi tangan kanannya dengan itu. Kabut putih dalam jumlah besar muncul di bawah tangan kanannya. Dia dengan hati-hati mengendalikan energi asalnya untuk melelehkan lubang di es. Celah ini seperti terowongan yang memanjang hingga ke luka di leher dewa kuno. Wang Lin kemudian menciptakan kekuatan isap untuk menarik salah satu partikel kristal ke tangannya. Jari-jarinya memegang partikel kristal merah tua dan perasaan ilahi perlahan memindainya. Saat dia mengamati dengan cermat, Wang Lin secara bertahap bisa melihat energi tak terlihat di dalamnya. Energi ini sepertinya bergerak perlahan di dalam kristal dan dapat menghilang kapan saja. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi energi tak kasat mata, dan setelah merenung sedikit,
perasaan ilahinya bergerak menuju energi tak kasat mata untuk menyelidikinya. Namun, saat kesadaran ilahinya masuk, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari energi tak kasat mata. Seolah Wang Lin telah meninggalkan dunia ini. Seluruh alam semesta gelap dan hening. Tekanan dari energi tak kasat mata yang ada. Aura ini begitu kuat sehingga hanya sepotong kecil yang membuat Wang Lin terkesiap dan hampir tanpa sadar mundur. Namun, dia memaksakan diri untuk bertahan dan mulai mengamatinya dengan cermat. Semakin dia mengamati, semakin dia mengerutkan kening. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia belum pernah menemukan energi aneh yang tak terlihat. Ini bukanlah energi spiritual surgawi atau energi spiritual. Ia bahkan tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan energi asal. Namun, ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia dapat melihat bahwa benda itu mengandung energi spiritual surgawi, energi spiritual, dan energi asal, serta energi lain yang tidak dapat dia pahami. Itu adalah tumpukan benda yang disatukan, namun semuanya digabungkan dengan sempurna, yang menyebabkan banyak kebingungan pada Wang Lin. Yang lebih menakutkan bagi Wang Lin adalah bahkan di dalam jejak energi kecil ini, terdapat hukum. Hukum inilah yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Tidak hanya ada satu undang-undang, tetapi undang-undang yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua hukum yang tak terhitung jumlahnya yang dilihat Wang Lin dengan bantuan surga menentang manik ada di dalam. Ada banyak hukum yang belum dilihat Wang Lin di dalamnya. Wang Lin dengan hati-hati menarik akal sehatnya. Wajahnya agak pucat saat dia menatap kristal itu. Pada saat ini, dia merasa seperti dia tidak sedang memegang partikel kristal yang tidak berarti, melainkan sebuah bom yang kuat. Kekuatan inilah yang memotong kepala dewa kuno, dan bukan King Lin yang memiliki kekuatan ini. Wang Lin menatap kristal di tangannya dan teringat kembali pada planet Suzaku, saat dia bertarung melawan surga untuk menyelamatkan Limuan. Utusan surga secara tak terduga adalah dewa kuno dengan bintang-bintangnya tersegel. Pada saat itu, meskipun Wang Lin terkejut, tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk memahaminya. Memikirkannya sekarang, bukan hanya mengejutkan, ada rahasia yang menggemparkan di balik ini. Kekuatan macam apa yang bisa menyegel dewa kuno dan mengendalikannya menjadi utusan surga? Jawabannya segera keluar, Dao surga. Wang Lin menatap kristal di tangannya. Saat dia merasakan energi tak kasat mata ini, intuisinya memberitahunya bahwa itu terkait dengan segel dewa kuno yang merupakan utusan surga. Namun, Dao surga adalah sesuatu yang sangat halus, jadi bagaimana ia bisa melakukan semua ini? Wang Lin diam-diam merenungkan dan mengingat apa yang dikatakan setan kuno Bei Lou tentang rahasia Orde Kuno dan bagaimana mereka menentang surga. Menutup matanya, sebuah gambaran tampak muncul di benak Wang Lin. Dewa kuno bintang 8 sedang mengamuk melintasi bintang-bintang yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan turun dari langit. Untuk melawan, Dewa kuno bintang 8 menghancurkan semua bintangnya, tetapi kepalanya masih terpenggal. Kemudian kepalanya diperoleh oleh alam surgawi dan ditempatkan di sini untuk alasan yang tidak diketahui. Kekuatan yang memenggal kepala dewa kuno ini tidak hilang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu menjadi kristal-kristal ini. Wang Lin tidak tahu apakah semua ini benar atau salah, dia hanya berspekulasi dari apa yang dia ketahui. Dia membuka matanya. Setelah merenung sebentar,
dia dengan hati-hati memasukkan kristal itu ke dalam tasnya. Masih ada beberapa kristal di leher di dalam es. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan kristal itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia sangat berhati-hati selama seluruh proses ini dan menariknya satu persatu. Termasuk yang sebelumnya, totalnya ada 23. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap luka di leher dewa kuno itu. Tidak ada lagi kristal yang tersisa. Setelah merenung sedikit, Wang Lin hendak pergi, tapi matanya tiba-tiba menyipit dan dia menatap luka di leher. Sejenak, dia merasakan seperti ada kilatan merah. Perasaan ilahinya menyebar tetapi tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, energi asal memenuhi tangan kanan Wang Lin dan energi asal api mencapai es. Ada beberapa suara retakan saat energi asalnya menembus es dan menyebar ke sana. Saat terowongan itu meluas ke depan, Wang Lin menatap ke depan tanpa berkedip. Segera, terowongan itu meluas hingga ke dalam balok es. Saat ini, Wang Lin melihat hal yang menyebabkan kilatan merah. Itu adalah pedang besi yang ditutupi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Garis merah ini bergerak dan terjerat di sekitar pedang. Pedang besi ini tampak sangat biasa, tidak ada yang abnormal pada hal itu. Namun, ketika Wang Lin melihat pedang besi itu, dia langsung merasa pedang itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Sebelum dia bisa mengingat di mana dia pernah melihat pedang besi ini, dia langsung merasakan bahaya yang mengerikan dari garis merah di sekitar pedang besi itu. Ekspresi Wang Lin berubah. Ketika kesadaran ilahinya tersapu oleh es yang menghalanginya, dia tidak bisa melihat pedang besi atau garis merah. Namun, sekarang setelah esnya mencair, es itu tampak jelas di depan matanya. Karena kehati-hatian, perasaan ilahi Wang Lin perlahan menyebar dan lagi-lagi dia tidak dapat mendeteksi pedang besi atau garis merah. Itu sama seperti sebelumnya, dan tidak ada kelainan pada kepalanya. Namun, dia bisa dengan jelas melihat pedang besi dan garis merah dengan matanya, yang membuat Wang Lin sangat waspada. Wang Lin dengan tenang mundur. Pedang besi dan garis merah di sekitarnya terlalu aneh. Sebaiknya jangan main-main dengan mereka. Saat dia mundur, matanya masih tertuju pada pedang besi. Ada karat pada pedang besi itu, seolah-olah itu adalah benda fana. Sangat familiar, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan merasa seolah-olah sambaran petir meledak di benaknya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia menatap pedang besi itu dan menghirup udara dingin. Dia ingat, kembali ke planet Suzaku, di dalam makam Suzaku, dia melihat pedang besi yang sama, hanya tanda karat di atasnya yang berbeda. Pedang besi itu diambil oleh utusan Tuosen. Kegembiraan di wajah pembawa pesan adalah sesuatu yang diingat dengan jelas oleh Wang Lin bahkan sampai sekarang. Bab 1043. Mendapatkan pedang melalui bahaya. Saat Wang Lin mengenali pedang besi itu, dia berhenti bergerak dan menunjukkan sedikit keraguan. Setelah berkultivasi sampai titik ini, Wang Lin tahu bahwa warisan ingatannya tidak lengkap dan kehilangan bagian yang sangat penting. Kemungkinan besar informasi tentang pedang besi ini tercatat di sana. Ingatan itu ada di tangan Tuosen, jadi mungkin dia tahu asal-usul pedang besi itu. Namun, pedang besi yang bahkan membuat Tuosen mengungkapkan ekstasi tidaklah mudah. Meskipun itu bukan pedang besi yang sama seperti sebelumnya, namun terlihat persis sama. Haruskah aku mengambilnya?
Wang Lin ragu-ragu saat dia mengalihkan pandangannya dari pedang besi ke garis merah. Aura menakutkan datang dari garis merah, membuat Wang Lin terus-menerus merasakan krisis. Wang Lin tidak tahu apa itu garis merah, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikannya. Jika dia pergi sekarang, dia tidak akan menarik perhatian garis merah dan akan melanjutkan perjalanan dengan aman. Namun, jika dia mengambil pedang besi dari mereka, kemungkinan besar garis merah akan menyerangnya. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia tentu saja tidak akan mengambil risiko melawan hal yang tidak diketahui. Namun, pedang besi di hadapannya sangat menggoda dia. Setelah berjuang sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Kekayaan diperoleh dalam bahaya. Jika dia pergi sekarang, meskipun dia aman, dia akan kehilangan pedang besi ini. Terlebih lagi, ini adalah Gua Kaisar Langit. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, mungkin akan sangat sulit untuk kembali ke sini nanti. Wang Lin tidak mau pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melihat ke atas lubang. Dari sini, dia dapat melihat bahwa puncaknya tertutup oleh gletser es yang padat, hanya menyisakan sedikit jalan kecil yang berkelok-kelok untuk dilalui orang. Setelah menghitung jarak, dia turun dan berpikir sejenak. Lalu dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya dan menatap pedang besi jauh di dalam es. Dia mengatupkan giginya, tangannya membentuk segel, dan api muncul di matanya. Pada saat ini, puncak penuh budidaya Nirvana Skrier miliknya meledak. 5 bintang di antara alisnya muncul dan berputar dengan cepat dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kekuatan dewa kuno memasuki anggota tubuhnya dan dia tanpa ampun mengepalkan tinjunya. Merasa seolah-olah dia mengendalikan langit, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Lengan kanannya terulur. Saat ini, api di matanya keluar dan energi asalnya berkumpul di tangan kanannya. Saat dia mengulurkan tangan, lautan api yang mengerikan muncul di depan tangan kanannya. Tangan kanannya membentuk segel dan lautan api melesat ke arah kepala. Nyala api menutupi kepala, dan es segera mulai mencair dalam skala besar. Api segera memasuki terowongan di es dekat luka yang dibuat oleh Wang Lin tadi. Nyala api langsung sampai di dekat pedang besi. Garis merah itu langsung bergetar dan memanjang lurus. Sejumlah besar cabang memanjang dari garis merah, dan mereka menyemprotkan kabut merah dalam jumlah besar ke api. Ada ledakan yang mengguncang surga saat lautan api padam oleh kabut merah dan didorong mundur. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak ragu untuk mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Setelah energi asal esensi muncul, rasanya seperti menuangkan minyak ke dalam api. Retakan dalam jumlah besar muncul di es dan kemudian es tersebut tiba-tiba runtuh. Pecahan es terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan bertabrakan dengan balok es di dekatnya. Sekarang setelah esnya hilang, kepala dewa kuno muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Sudah lama berada di dalam es sehingga saat es itu hilang, kepala dewa kuno mulai membusuk. Di saat yang sama, bau daging busuk memenuhi area tersebut. Kepala dewa kuno dengan cepat membusuk dan segera menjadi tengkorak. Raksasa. Tengkorak ini benar-benar hitam dan ada kabut merah yang mengesankan di dalam tengkorak yang terus bergoyang. Asal-usul garis merah ada di dalam kabut merah ini, dan beberapa garis masih melingkari pedang besi. Saat es runtuh, Wang Lin berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Dia langsung meraih pedang besi itu. Saat dia meraih pedang besi,
energi asal di dalam tubuhnya melonjak tanpa ragu-ragu. Energi asal segera berubah menjadi lautan api di sekelilingnya. Nyala api pun masuk ke dalam pedang besi tersebut dan langsung mengelilingi garis merah yang melingkari pedang besi tersebut. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk kepalan dan kekuatan dewa kuno memenuhi tangan kirinya. Dia segera melayangkan pukulan. Saat dia meninju, hantu dewa kuno muncul di belakangnya dan juga melayangkan pukulan. Beberapa garis merah di sekitar pedang besi segera hancur ketika terkena pukulan dewa kuno dan lautan api. Jalur lainnya juga sedikit ditarik. Dengan raungan dari Wang Lin, dia menarik tangan kanannya ke belakang dan pedang besi itu lolos dari belitan garis merah. Wang Lin benar-benar memegang pedang di tangannya sekarang. Ada kilatan cahaya sebelum menghilang saat Wang Lin meletakkannya di dalam tasnya. Wang Lin melakukan semua ini tanpa ragu-ragu. Kemudian dia memulai dan terbang menuju pintu keluar di atas. Pukulan dewa kuno Wang Lin dan lautan api mendarat di kabut merah. Kabut merah tiba-tiba meluas hingga bertabrakan dengan lautan api, lalu gemuruh yang menggelegar mulai bergema. Kabut merah benar-benar menghilang, menampakkan hantu di dalamnya. Tidak mungkin untuk melihat apakah hantu ini laki-laki atau perempuan, dan dikelilingi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Hantu itu perlahan membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin yang melarikan diri sebelum mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Saat ia meraung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di balok es di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh es hancur, dan mayat di dalamnya tampak hidup. Mereka masing-masing dikelilingi oleh cahaya merah. Sepasang tatapan merah muncul di lubang yang dalam ini dan mengunci Wang Lin, yang sedang keluar dari lubang. Mengaum. Raungan seperti binatang buas bergema di dalam lubang. Itu mirip dengan auman dari hantu. Raungannya bergema dan membentuk badai yang menyapu ke atas. Jauh di dalam lubang, suara gemuruh bergema dengan keras. Semua mayat surgawi yang terbangun menyerang Wang Lin, yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Wang Lin sedang melayang di udara, dan hantu aneh di bawahnya menyerangnya. Semua garis merah bergoyang, hanya dengan melihatnya saja akan membuatmu merasa aneh. Hantu aneh ini setengah transparan dan tidak memiliki organ dalam, hanya ada pusaran merah di dalam tubuhnya. Itu sangat cepat sehingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Pada saat ini, ada banyak mayat dengan mata merah di atas, dan hantu aneh di bawah. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyerang tanpa ragu-ragu. Mayat-mayat itu tidak gesit. Meski ganas, mereka tidak pintar. Tingkat kultivasi mereka juga terbatas, hanya di sekitar tahap yin dan yang. Wang Lin bisa melihat garis-garis merah berkedip di antara alis mereka dengan puncak budidaya Nirvana Skrier. Momen krisis ini membuat Wang Lin tidak bisa berpikir terlalu banyak. Terbang dengan kecepatan penuh, dia bergerak seperti bayangan dan langsung berpapasan dengan beberapa mayat yang mendatanginya. Ketika mereka lewat, tangan kanan Wang Lin membentuk pedang dan dengan cepat menunjuk di antara alis mayat-mayat tersebut. Suara gemuruh bergema saat jenazah terbakar dan menjadi seperti bola api. Garis merah di antara alis mereka perlahan menghilang. Wang Lin terus bergerak maju tanpa berhenti. Puncak budidaya Nirvana Skriernya bekerja pada puncaknya dan api mengelilingi tubuhnya. Setiap kali dia menemukan mayat, dia akan menunjuk ke arah mereka. Saat lautan api melaju ke depan, mayat-mayat itu berubah menjadi mayat yang terbakar. Semuanya
Hancur dan garis merah di dalamnya hancur. Saat hantu itu mengejar, matanya menjadi lebih dingin, dan dia terus mengaum. Garis-garis dari tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pedang yang ditembakkan ke arah Wang Lin dengan kecepatan lebih cepat. Sepanjang perjalanan, Wang Lin bergerak seperti air. Setelah menghancurkan puluhan mayat, masih banyak mayat di atasnya. Di bawah, hantu itu mengejar dengan gila-gilaan, dan pedang itu mendekat. Bahkan Wang Lin merasakan kulit kepalanya tergelitik karena semua ini. Saat pedang mendekat, mata kanan Wang Lin berkedip biru dan perisai cahaya biru tampak menghalangi pedang. Suara letupan bergema seperti raungan yang menggelegar. Perisai cahaya biru didorong kembali ke arah Wang Lin. Melihat hantu itu mendekat, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegilaan, dan tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanannya. Angin hitam ini tidak sedingin sebelumnya, tetapi mengandung panas yang sangat menyengat. Angin hitam berubah menjadi 5 naga, dan naik ke atas dengan suara gemuruh. Kelima naga hitam ini semuanya diselimuti api yang menyala-nyala seolah-olah berubah menjadi ungu. Saat mereka menyerbu ke atas, suara gemuruh bergema di dalam lubang. Tempat ini segera dipenuhi dengan panas yang tak terbayangkan, tapi panas ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Matanya tampak mengandung api saat dia keluar. Saat panasnya meningkat, 5 naga api hitam menerobos dengan mudah. Semua mayat dicabik-cabik dan dimakan oleh mereka. Semua gletser mencair dan gelombang gas putih melayang ke atas. Mayat yang melompat turun mencoba menghentikan Wang Lin roboh di bawah serangan 5 naga hitam menyala. Kelima naga itu menyerang dengan gila-gilaan, dan kecepatan Wang Lin mencapai batasnya di dalam api. Wang Lin menggunakan puncak budidaya Nirvana Skrier dan tubuh dewa kunonya tanpa menahan diri. Sabel bertanda bintang di bahunya menempel pada pakaiannya dengan kainnya dan memegang rambut Wang Lin dengan mulutnya. Ada ketakutan di mata cerdasnya. Nyala api terus menyala ke atas, menjadi lebih cepat dan lebih ganas saat padam. Segera, mereka menjadi tiang api yang menembus seluruh lubang. Nyala api keluar dari lubang seperti gunung berapi yang meletus. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh 5 naga api hitam ketika dia meninggalkan lubang yang dalam dan tiba-tiba melihat ke bawah. Bab 1044. Kebingungan. Hantu itu mengejar Wang Lin. Matanya yang dingin dan kejam tertuju pada Wang Lin saat ia menyerang ke atas. Mata Wang Lin berbinar, dan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. 5 naga api hitam tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menyerbu ke dalam lubang yang dalam. Pada saat ini, sepertinya gunung berapi yang meletus tiba-tiba berbalik arah. Api yang meletus semuanya melonjak kembali. Gelombang panas yang lebat menyerbu ke bawah. 5 naga api hitam menyerbu ke dalam lubang dalam sekejap mata. Mereka menyerbu hantu itu dan berusaha melahapnya. Ledakan, suara yang menghancurkan bumi bergema, dan seluruh gua serta bumi bergetar hebat. 5 naga api hitam itu seperti 5 sambaran petir hitam. Mereka meledak ketika bersentuhan dengan hantu, menyebabkan ledakan yang tak terbayangkan. Gemuruh yang menggelegar menyatu dengan gemanya sendiri menjadi satu-satunya suara yang terdengar saat menyebar. Sejumlah besar batu berjatuhan dari dinding lubang, membuat lubang itu tampak seolah-olah runtuh. Kilatan api dan raungan kemarahan terdengar dari dalam lubang. Wang Lin tidak memeriksa hasil pertarungan. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan Summon the Rain.
Tetesan air hujan tiba-tiba muncul. Kristal hujan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di sekitar Wang Lin tampak sangat indah. Tetesan air hujan memenuhi seluruh gua dan seakan ada di mana-mana. Itu membuat seluruh gua terasa sangat lembab. Mereka juga mampu menyerap jejak energi asal, menyebabkan setiap tetesan hujan menjadi sangat kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah naga api hitam masuk ke dalam lubang, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke bawah. Semua tetesan air hujan mulai berjatuhan seperti meteor menuju lubang yang runtuh. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang hebat mencapai puncaknya ketika Summon the Rain jatuh ke dalam lubang. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal Wang Lin, sehingga sangat panas. Ketika setiap tetes mendarat di bebatuan, bebatuan tersebut akan berubah menjadi merah dan kemudian terbakar menjadi abu. Sebagian besar bebatuan yang jatuh dari lubang tertembus tetesan air hujan. Akibatnya, terdengar suara mendesis dan gas dalam jumlah besar. Ini sepertinya banyak, tapi itu tidak cukup untuk menunjukkan puncak budidaya Nirvana Skrier Wang Lin saat ini. Ketika dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, mantranya sudah mengandung sejumlah kekuatan tertentu. Sekarang setelah dia mencapai puncak tahap Nirvana Skrier, dia mampu mengungkapkan beberapa kekuatan sebenarnya dari mantra yang suka digunakan Bai Fan. Setelah dia menggunakan Summon the Rain, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menyebabkan keruntuhan lubang mencapai batasnya. Gemuruh yang tak berujung berlanjut ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam upaya untuk mengisi lubang tersebut. Seiring dengan Call the Wind, kedua mantra dari Bai Fan ini mengalami perubahan. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati perubahan ini. Setelah menggunakan Summon the Rain, dia langsung menuju ke pembatasan di istana. Sebelumnya, Wang Lin telah menghafal peta itu. Peta tidak hanya memiliki rincian jalur yang harus diambil, bahkan batasannya pun ditandai. Saat ini, ada hutan bambu sebelum Wang Lin. Hutan bambu terlihat sangat indah, tetapi Wang Lin tahu ada puluhan ribu batasan di dalamnya. Jika salah satu dari pembatasan ini dipicu, sisanya akan segera aktif dan menghancurkan siapapun yang masuk. Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerbu ke dalam hutan bambu. Saat dia masuk, terdengar suara keras di belakangnya. Tak lama setelah itu, raungan kemarahan bergema. Hantu itu telah menghancurkan semua yang dilemparkan Wang Lin dan keluar dari lubang yang dalam. Hantu ini masih tembus cahaya, namun sebagian besar garis merah di sekitarnya telah putus. Sepertinya keadaan ia menyedihkan. Tampaknya serangan Wang Lin sebelumnya telah berdampak besar. Setelah keluar dari lubang yang dalam, ia segera melihat Wang Lin mendekati hutan bambu. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia mengaum pada Wang Lin. Mengaum. Raungan itu mengguncang dunia, dan beberapa batasan di sekitarnya dipicu oleh raungan ini. Namun, sebelum kekuatan penuh mereka dapat ditampilkan, mereka semua hancur satu persatu. Bahkan tanah mulai retak seperti orang gila, dan embusan angin menerpa langit yang tinggi. Riak-riak yang berputar muncul di hadapan hantu ini bersamaan dengan suara gemuruh. Ia melangkah ke dalam riak dan kemudian menyerang Wang Lin seperti orang gila. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak tahu apa itu. Meski berbentuk manusia, namun penampakannya aneh, terutama matanya. Jika Anda melihat matanya, Anda tidak akan mengira itu adalah manusia.
Meskipun Wang Lin melarikan diri, dia tidak pernah kehilangan jejak hantu ini dengan akal sehatnya. Wang Lin masih belum melihat hantu ini menggunakan mantra. Bahkan ketika ia menembakkan garis merah dari tubuhnya, itu lebih merupakan gerakan insting. Semakin dia mengamati, semakin asing dia menemukannya. Apa yang membuatnya sangat khawatir adalah kenyataan bahwa benda ini hidup di dalam kepala dewa kuno. Apakah itu ada sebelum dewa kuno meninggal, atau apakah ia masuk setelah dewa kuno meninggal? Jika itu masuk setelah dewa kuno meninggal, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi jika itu ada sebelumnya, lalu apakah itu ada hubungannya dengan kematian dewa kuno bintang 8? Mungkinkah kematian dewa kuno bintang 8 tidak ada hubungannya dengan dao surga halus seperti yang kukira? Wang Lin tahu bahwa spekulasi sebelumnya agak tidak masuk akal, bahkan dia pun tidak yakin. Setelah melihat hantu humanoid ini, dia semakin tidak yakin dengan spekulasi sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Siapa yang membunuh dewa kuno bintang 8 ini dan memenggal kepalanya? Mengapa para dewa mendapatkan kepala ini? Apa yang membuat Wang Lin semakin meragukan dirinya sendiri adalah jika para dewa memiliki kepala, mengapa mereka tidak memperhatikan pedang besi itu? Juga, mengapa mereka tidak mengambil pedang besi? Banyak pertanyaan memenuhi kepala Wang Lin, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Raungan hantu itu mendekat. Wang Lin berbalik dan menatap hantu yang mendekat dengan cepat sebelum dia melangkah ke dalam hutan bambu. Semua ini direncanakan oleh Wang Lin. Bahkan hutan bambu ini adalah sesuatu yang pernah diperiksa Wang Lin sebelumnya di peta. Saat Wang Lin memasuki hutan bambu, dia tiba-tiba menghilang. Raungan hantu humanoid itu bergema dan menyerang hutan bambu. Namun, tiba-tiba ia berhenti di luar hutan bambu. Ia dengan dingin menatap hutan bambu dan menunjukkan sedikit kewaspadaan. Namun, sesaat kemudian, kewaspadaan itu hilang dan digantikan dengan rasa cemas. Ia mengeluarkan beberapa suara gemuruh saat mengelilingi hutan bambu. Garis merah di sekitarnya mulai melengkung, lalu berhenti ragu-ragu dan menyerbu ke dalam hutan bambu. Dengan sekejap, hantu humanoid itu menghilang. Saat itu muncul kembali, ada kilatan cahaya di balik hutan bambu, dan Wang Lin melangkah keluar. Dia dengan hati-hati melihat kemana hantu humanoid itu menghilang dan kemudian ke hutan bambu sebelum dia dengan hati-hati mengambil langkah ke samping. Dengan satu langkah, pandangannya tiba-tiba kabur. Ketika penglihatannya kembali, dia sudah keluar dari hutan bambu ini. Meskipun sulit bagi Wang Lin untuk mendobrak batasan di sini dengan pemahamannya saat ini tentang batasan, dia dapat memasukkan beberapa batasan tanpa mengaktifkannya. Ini semua berkat informasi dari peta. Misalnya hutan bambu seperti ini. Meski hutan bambu ini kuat, hantu humanoid itu lebih kuat lagi. Pembatasan ini mungkin tidak akan bisa menjebaknya lama-lama. Sebaiknya aku pergi secepat mungkin dan memasuki kedalaman gua ini. Wang Lin memandang ke depan ke banyak paviliun di depannya. Kabut gel menyelimuti area tersebut. Dari jauh, sudut istana bisa terlihat dari dalam kabut gelap. Itu adalah pusat dari seluruh gua ini, tapi Wang Lin tahu bahwa itu hanyalah pintu masuk ke lantai 2. Sebelum dia melihat petanya, Wang Lin agak bingung dengan gua ini dan tidak tahu harus kemana. Namun, sekarang, selain beberapa lantai terakhir, dia mengetahui struktur seluruh gua. Ada total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki arsitektur yang sangat berbeda.
Pembatasan juga semakin kuat di setiap lantai. Pembatasan di lantai pertama sudah tidak lemah, tetapi semakin dalam, kekuatan pembatasan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah Gua Kaisar Langit yang sebenarnya. Awalnya, ketika Anda masuk dari luar, Anda akan dipindahkan ke sini. Namun, transfer sebelumnya diinterupsi oleh iblis yang tersebar dengan botolnya, jadi semua orang dipindahkan ke dunia botol. Setelah kami pergi, dia memanggil kolam pemakaman surgawi dan menyebabkan kolam itu runtuh dan membubarkan semua orang sekali lagi. Tujuannya adalah membuat kita tersesat di dalam Gua Kaisar Langit. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia punya peta, itu belum lengkap, itu hanya berisi peta untuk 7 lantai pertama. 2 lantai terakhir sepertinya telah dihancurkan oleh seseorang. Wang Lin telah memperhatikan hal ini ketika dia pertama kali mendapatkan batu giok itu, dan setelah membandingkannya dengan Gua Kaisar Langit, dia bahkan lebih yakin. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Setelah hutan bambu, ada jalan kecil beraspal. Itu dilapisi dengan potongan besar batu giok surgawi dan memancarkan cahaya lembut. Berdiri di jalan, Wang Lin dengan hati-hati melihat kabut hitam di depannya sebelum dia menyerang lurus ke depan. Bab 1045. Kekosongan nirwana semu. Ada banyak sekali bunga yang ditanam di sisi jalan. Ada banyak jenis bunga yang berbeda, dan kelihatannya sangat indah. Namun, mereka dipenuhi dengan batasan, dan satu sentuhan dapat mengaktifkannya. Mereka menyerang, menjebak, atau memindahkan Anda ke tempat lain. Jika seseorang tidak mengetahui hal ini, mereka akan kesulitan untuk bergerak 1 inci pun di Gua Kaisar Langit. Bahkan batu giok langit di jalan ini dipenuhi dengan batasan. Jika kaki seseorang tidak mendarat dengan urutan yang benar, tergantung pada arah berjalannya, pembatasan akan aktif. Namun, tidak satupun dari ini yang terlalu berbahaya bagi Wang Lin. Meskipun peta tersebut tidak berisi metode untuk memecahkannya, peta tersebut memiliki penjelasan rinci tentangnya. Jika orang lain memperoleh informasi ini mungkin tidak berguna. Namun, Wang Lin adalah seorang Grandmaster pembatasan, jadi dengan informasi ini, dia akan dapat menemukan solusinya dalam sekejap. Ini menghemat banyak pekerjaan. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak sepenuhnya mempercayai peta di batu giok. Meskipun dia memindahkan peri dengan cepat, dia terus-menerus memeriksa apakah informasi dari peta itu akurat. Saat dia bergerak, dia menamparkan tas pegangannya dan pedang besi yang baru saja dia curi dari hantu muncul di tangannya. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh pedang. Meskipun terlihat normal, perasaan ilahi Wang Lin menghadapi perlawanan yang kuat. Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi di dalamnya yang mencegah indera ilahi untuk menembusnya. Khususnya, ketahanan terhadap bekas karat adalah yang paling kuat. Setelah menarik akal ilahi, Wang Lin merenung. Pedang macam apa ini? Menatap bekas karat, Wang Lin teringat ekspresi utusan Tuo Shen ketika dia melihat pedang besi yang sama. Dia tampak seperti telah menemukan harta surgawi, tetapi apa yang dilihat oleh utusan Tuo Shen bukanlah pedang besi itu sendiri. Dia sedang melihat bekas karat pada pedangnya. Tatapan Wang Lin tetap tertuju pada karat saat mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menyeka bekas karat tersebut. Dia mengangkat tangan kirinya dan menemukan noda karat merah di tangannya. Dia meletakkannya di dekat hidungnya dan langsung mencium bau amis yang samar. Itu hanya karat biasa.
Wang Lin mengerutkan kening dan menurunkan tangan kirinya. Namun, saat tangannya bergerak, terdengar suara robekan dan retakan muncul di tempat tangan kirinya lewat. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah saat tangan kirinya bergerak, lautan bunga di dekatnya tiba-tiba tertutup cahaya merah. Kemudian semua bunga layu dan pembatasan terhadapnya runtuh secara diam-diam. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap lautan bunga yang sepertinya telah berubah menjadi reruntuhan. Lalu dia melihat karat di tangan kirinya. Setelah mundur beberapa langkah, tangan kiri Wang Lin yang berkarat menunjuk ke lautan bunga lainnya. Lautan bunga itu langsung layu dan berubah menjadi tanah tak berguna. Karat di jari Wang Lin menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap karat pada pedang besi itu. Dia sangat terkejut. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan mata ketiga di antara kedua alisnya terbuka. Saat mata ketiga terbuka, cahaya merah keluar dari dalamnya dan menyelimuti pedang besi itu. Sumber energi asal keluar dan mendarat di bekas karat. Di bawah tatapan ini, Wang Lin segera melihat pedang besi itu berangsur-angsur berubah menjadi transparan, tetapi bekas karatnya tidak berubah sama sekali dan tetap normal. Ada energi tak terlihat yang bergerak di dalam pedang besi dan melewatinya. Saat ia bersentuhan dengan sumber asal di mata ketiga Wang Lin, ia menyerang seolah-olah ingin melahap sumber asal. Wang Lin dengan tegas memotong mantranya dan menarik sumber aslinya. Mata ketiga juga tertutup. Energi tak kasat mata berhenti sejenak sebelum perlahan mundur dan terus mengalir di dalam pedang besi. Dipenuhi kebingungan, Wang Lin benar-benar bingung. Dia menghela nafas dan hendak menyimpannya ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia melihat pedang besi itu, dan setelah melihat ukurannya, ekspresinya menjadi aneh. Dia menamparkan tas pegangannya dan 5 sinar cahaya keemasan terbang keluar. 5 sarung pedang muncul di hadapan Wang Lin. Dia mendapatkannya di planet Suzaku, dan efektivitasnya tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa jika dia menusukkan pedang terbang ke salah satunya, kekuatan pedang itu akan menjadi lebih dahsyat. Setelah mengeluarkan 5 sarung pedang, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang besi itu masuk ke salah satu sarung pedang. Pedang itu pas dengan sarung pedang tanpa ada ruang ekstra 1 inci pun. Namun, setelah memasuki sarung pedang, tidak ada perubahan. Wang Lin mengeluarkan pedang besi itu dan mencobanya dengan sarung pedang lainnya. Saat dia memasukkannya ke dalam sarung pedang ketiga, tanda yang terukir di sarung pedang memancarkan cahaya yang keras. Aura menakutkan datang dari pedang besi dan sarung pedang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih sarung pedang, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengeluarkan pedang besi itu. Saat pedang besi ditarik sebagian dari sarungnya, aura menakutkan menjadi lebih kuat, seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan tersegel di dalamnya. Jika pedang besi itu dicabut seluruhnya, kekuatan yang menakutkan akan muncul. Wang Lin merasakan kekuatan serupa dari harta karun milik orang lain sebelumnya. Pemilik harta karun itu telah meninggal, itu adalah yang terhormat Xuan Bao. Harta ajaibnya adalah Sudo Nirvana Void Arrow. Sudo Nirvana Void, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia tidak mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia memasangnya kembali dengan sedikit kegembiraan. Lalu dia dengan cepat bergerak maju. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan maju ke depan sepanjang jalan kecil. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah paviliun. Paviliun ini tidak besar, hanya memiliki 2 lantai.
Kelihatannya sangat normal, tapi menurut peta, ini adalah mata pembatas pertama di lantai pertama. Hanya dengan membuka kedelapan mata, seseorang memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kabut hitam. Setelah melihat paviliun dengan hati-hati, mata Wang Lin berbinar dan dia menyadari bahwa batasan di paviliun telah dilanggar oleh orang lain. Dari kelihatannya pembatasan ini belum lama dilanggar. Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Jelas sekali dia bukan satu-satunya yang memahami batasan di sini. Ketika kolam pemakaman surgawi runtuh, semua orang berpencar. Pasti ada orang yang melanggar batasan itu lebih awal dariku, aku hanya tidak tahu siapa orangnya. Wang Lin melihat sekeliling. Lantai pertama gua Kaisar Langit ini tidak besar dan dapat dengan mudah ditutupi oleh akal sehat seseorang. Namun, kecuali mereka gila, tidak ada yang berani menyebarkan akal ilahi mereka di tempat dengan begitu banyak batasan. Bahkan Olsir pun akan memiliki banyak kekhawatiran, dan kecuali dia dipaksa terpojok, dia tidak akan melakukannya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bergerak mengitari paviliun dan melangkah ke rumput. Matanya bersinar dengan cahaya deduksi. Dia tidak berhenti dan terus maju ke depan. Peta tersebut berisi penjelasan tentang batasan pada rumput ini. Wang Lin bergerak melewati rumput tetapi tidak mengaktifkan batasan apapun. Dia melintasi rumput dalam sekejap mata. Di sudut timur laut lantai pertama, pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi sedang menatap paviliun dengan tatapan dingin. Di depannya, di sisi lain paviliun, berdiri orang lain. Itu adalah wanita parubaya yang cantik. Dia menatap pria berbaju hitam melalui paviliun, ekspresinya sangat suram. Rekan kultivator, ini adalah batasan sederhana. Kenapa kamu harus mencurinya dariku? Suara wanita itu sedikit serak tapi sangat indah. Dia telah dibatasi oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Untungnya, batasannya tidak terlalu kuat, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Kemudian dia melihat kabut hitam, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan bergerak maju. Dia tidak terlalu khawatir tentang gadis berbaju pink yang dibawanya. Dengan harta yang diberikan oleh kakak perempuan senior gadis itu, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Langit. Sepanjang perjalanan, dia menghadapi banyak bahaya dan akhirnya sampai di sini setelah perjalanan yang sulit. Ketika dia melihat paviliun itu, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Saat dia hendak melihat lebih dekat, pria berbaju hitam muncul di sisi lain. Karena ini hanya batasan biasa, maka rekan kultivator sebaiknya membiarkan saya memilikinya. Ada sedikit sarkasme di tatapan pria itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak memasuki paviliun. Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita cantik itu dan dia segera menyerang ke depan, meninggalkan bayangan. Pria berbaju hitam itu mencibir ketika tangan kanannya membentuk segel dan dia menekan tangannya. Kabut hitam muncul. Ia berubah menjadi seekor naga dan berusaha melahap wanita cantik itu. Wanita itu meraih ke arah kepalanya dan mencabut 3 helai rambutnya. Dia melemparkannya ke depan dan melantunkan mantra yang aneh. 3 helai rambut itu berubah menjadi 3 ular piton hitam dengan mulut berwarna merah darah yang menyerang kabut hitam berbentuk naga. Mereka berdua adalah kultivator yang kuat, jadi ketika mantra mereka bertabrakan, badai terjadi dan suara gemuruh bergema. Namun, tidak ada satupun yang menyebar terlalu jauh, semuanya berada dalam jarak 1000 kaki.
Mereka berdua memiliki ide yang sama. Mereka tidak bisa membuat terlalu banyak suara dan menarik perhatian semua orang di sini. Hal ini membatasi volatilitas pertempuran, dan keduanya ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Mengapa kamu tidak pergi ke istana yang dikelilingi kabut hitam di tengahnya daripada mencuri dariku di sini? Tangan wanita cantik itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi 5 pedang yang menyapu ke depan. Pria berbaju hitam melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang diselimuti gas hitam muncul. Itu mengelilinginya sekali sebelum menyerang dan bertabrakan dengan 5 pedang, menciptakan suara tabrakan yang tajam. Omong kosong. Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Meskipun tempat ini adalah sebuah pavilion, ada susunan transfer di dalamnya. Ini harus mengarah ke ruang penyimpanan. Kamu tahu semua ini, jadi kenapa repot-repot menyembunyikannya? Ekspresi wanita cantik itu netral, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Seperti yang dikatakan pria itu. Ketika dia tiba di sini, dia menyadarinya, dan itulah bagaimana konflik saat ini terjadi. Saat harta mereka terjerat satu sama lain, suara yang tajam semakin meningkat dan mulai menyebar. Mata wanita cantik itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, "Kekuatan kami cukup seimbang. Orang lain akan memperhatikan kita sebelum kita bisa menyelesaikan pertarungan ini, jadi mengapa kita berdua tidak masuk ke dalam arai transfer dan membagi harta karun itu menjadi 2?" Pria berbaju hitam memandang wanita cantik itu dan mengangguk. Mereka berdua tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun saat mereka berdua mengambil harta karun mereka dan melangkah ke paviliun bersama. Namun, saat mereka melangkah masuk, mereka berdua melihat ke arah yang sama. Di sana seseorang berjalan keluar dari paviliun. Orang ini adalah Wang Lin. Wang Lin segera melihat 2 orang di dalam paviliun. Matanya menyipit dan dia perlahan berhenti. Setelah melihat Wang Lin, pria berbaju hitam itu mengungkapkan senyuman aneh. Wanita cantik itulah yang memiliki ekspresi aneh. Saat tatapannya melewati Wang Lin, dia terkejut. Kultivasinya bahkan lebih aneh. Ketika saya pertama kali melihatnya, meskipun ia memiliki kekuatan seorang kultivator pembersih nirwana, kultivasinya sepertinya hanya berada pada tahap awal dari pencabut nirwana. Kemudian, dia masih berada di tahap pertengahan nirvana skrier. Namun, kini ia telah mencapai puncak tahap nirvana skrier. Apakah dia menyembunyikan kultivasinya, atau apakah dia mendapat terobosan baru-baru ini? Wang Lin dengan hati-hati melihat mereka berdua. Dia jelas telah mengetahui rahasia pavilion. Faktanya, peta tersebut menunjukkan bahwa ada susunan transfer ke ruang penyimpanan di dalam pavilion itu. Bahkan tanpa peta, Wang Lin bisa melihat susunan transfer di dalamnya. Wanita cantik itu merenung sejenak sambil melihat ke arah Wang Lin, lalu perlahan dia berkata, "Rekan kultivator Wang juga ada di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama dan membagi harta yang kita dapat?" Saat Wang Lin hendak berbicara, tanah bergetar dan raungan marah datang dari kejauhan. Dia tidak bisa melihat apapun ketika dia melihat ke kejauhan. Ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Langit, dan batasan tersebut membentuk hambatan besar, seolah-olah ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika 2 orang dekat, jika mereka berada dalam 2 batasan yang berbeda, akan sulit untuk menemukan satu sama lain. Sekilas gua tersebut terlihat sangat tenang, namun itu hanya permukaannya saja.
Jika semua batasan di sini dilanggar, seseorang akan segera menemukan hutan bambu di kejauhan. Itu diselimuti kabut merah yang mengerikan, dan raungan ganas yang datang dari dalamnya sangat menggemparkan. Ekspresi Wang Lin langsung berubah. Meskipun hutan bambu di kejauhan sekilas tampak normal, dia memahami bahwa batasan di sana telah dilanggar. Hantu humanoid telah menerobos lebih cepat dari yang dia duga. Tanpa membalas perkataan wanita cantik itu, Wang Lin langsung berubah menuju istana yang diselimuti kabut hitam. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memeriksa dan menemukan bahwa semua mata pembatas telah rusak. Sepertinya seseorang sudah selangkah lebih maju dan sudah memasuki lantai 2. Alasan dia datang ke paviliun adalah karena itu adalah jalan dengan batasan paling sedikit menuju istana di tengahnya. Ekspresi pria berbaju hitam berubah ketika dia melihat Wang Lin berlari seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya saat raungan itu datang. Tanpa ragu-ragu, dia menyerah pada susunan transfer di dalam paviliun dan mengejar Wang Lin. Hanya wanita cantik yang ragu-ragu, tetapi saat dia ragu-ragu, raungan kemarahan itu semakin mendekat seolah-olah mendekat dengan kecepatan tinggi. Jika Anda dapat melihat ke dalam dunia dalam setiap batasan dan melihat dari atas, maka Anda akan dengan jelas melihat hantu humanoid menyerbu ke arah Wang Lin. Ini memicu pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ketika pembatasan menyerangnya. Beberapa batasan bahkan memindahkannya. Namun, tidak butuh waktu lebih dari beberapa saat sebelum ia melanggar batasan dan dikenakan biaya. Tampaknya ia mempelajari batasannya, dan ia memecahkannya semakin cepat. Pada akhirnya, ia melaju ke depan dalam garis lurus. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.